Ya. Beli. Iya. Bang Apip, nanti bisa wawancara eksklusif nggak? Nggak tahu. Ya terkait ini lah. Nanti Bang Edwin aja. Hah? Bang Edwin aja. Oh gitu. Kuasa hukum Bang Edwin. Oke. Kenapa nggak Bang Apip aja? Kan ada kuasa hukum. Iya, nggak enak kita mendahului. Nggak mendahului dia. Oh gitu. Tapi maaf, kan yang terlapor Bang, maksud saya biar ada pernyataan secara pribadi gitu loh Bang. Tapi kan udah ada kuasa hukum. Oh oke, siap. Ya oke, makasih Bang. lagi oh iya 188. Udah masuk belum? Sekarang kan itu Bang Jaya. Udah selesai kan? Udah selesai. Sudah tinggal wawancara Bang. Akan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Kalau untuk permohonan saksi, pengajuan saksi-saksi dari pemohon, tentu itu nanti di proses sidang berikutnya. Ada masalah hambatan dalam mengatasi itu Pemohon. Ya. Oh, hambatan dari kami? Kami sangat tidak ada hambatan, karena semua materi gugatan dari 01 kami sudah membaca dan kami sudah menerima dan sudah dibacakan tadi di ruang sidang, dan kami pikir apa yang menjadi dalil-dalil mereka ya sangat jauh daripada fakta yang sebenarnya lah. Yakin optimis Apa saja yang diajukan, Pak? Ya ada 3 pokok tadi. Pertama itu masalah ambang batas, kedua money politik, ketiga TSM itu diajukan mereka di gugatannya. Harapannya Harapannya tentu mari kita sama-sama mengikuti proses ini dengan baik. Apapun nanti menjadi putusan Mahkamah Konstitusi, tentu kita harus bisa menerima dengan lapang dada, dan kita harus bisa menerima apapun putusan dari Mahkamah Konstitusi. selanjutnya kita menunggu Jadi tahapan di Mahkamah Konstitusi itu tentu setelah tadi dibacakan permohonannya, lalu nanti tanggal 17 Januari 2024 itu adalah kami memberikan jawaban. Nah, para pihak, yaitu pihak terkait, dalam hal ini kami 03, Bawaslu sama KPU, itu hari Jumat akan agenda sidangnya memberikan jawaban terhadap permohonan daripada 01 yang sudah dibacakan tadi di ruang sidang. Agendanya hari Jumat itu, tanggal 17. Jawaban dari para pihak.
Jadi kawan-kawan gini, tadi sudah kami dengar bersama ya permohonan yang diajukan oleh paslon 01. Ya. Intinya adalah bahwa permintaan atau petitum mereka, ya permohonan mereka itu mengada-ngada. Kenapa? Mereka mengajukan bahwa ada pemilihan ulang dengan terjadinya permasalahan-permasalahan ya tidak fair. Sedangkan fakta-fakta yang diuraikan di dalam posita itu sama sekali tidak menyampaikan hal itu. Ya, jadi mereka meminta ulang secara keseluruhan, tetapi fakta yang disampaikan tidak menyebutkan seperti itu dan bukti-buktinya juga tidak mendukung. Jadi buat kami ya kita tunggu aja nanti secara resmi ya akan disampaikan oleh tim kuasa hukum ya dari kami pihak terkait yang pada prinsipnya dengan fakta itu kami berharap juga Mahkamah Konstitusi melalui hakimnya juga bisa melihat itu ya, termasuk ambang batas juga kita 0,7%, sedangkan peraturan adalah 0,5. Seharusnya juga sudah ditolak nanti ya. Di persidangan tadi ada yang lucu. Ya, udah masuk belum? Sekarang kan itu Bang Jaya. Udah selesai kan? Udah selesai. Sudah tinggal wawancara Bang. Jadi sidang pendahuluan itu adalah penyampaian isi pokok-pokok permohonan dari para pemohon. Nah, kita sebagai pemohon di perkara nomor 222 Kota Bekasi yang meminta pembatalan putusan KPUD Bekasi terkait pilkada di Kota Bekasi. Nah, tadi kita sudah sampaikan permohonan kita. Ya, pada prinsipnya ada 3 hal menurut saya yang cukup substansif. Yang pertama adalah praktek money politik. Ini dilakukan oleh paslon dan juga ada dari penyelenggara KPU dan juga dari relawan. Lalu juga ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan juga pemanfaatan fasilitas negara dan juga pelanggaran dilakukan oleh ASN terlibat ikut mendukung salah satu calon, dalam hal ini paslon nomor 3. Dan yang terakhir juga adanya penghilangan suara ya. Dalam hal ini modusnya adalah tidak dibagikannya formulir pemilih ya, undangan pemilih ya. Dan juga adanya penghilangan suara sah yang suara yang seharusnya dimasukkan sebagai suara sah tapi dimasukkan menjadi suara tidak sah. Nah, ini 3 hal sudah kita sampaikan dan juga tadi kita menyampaikan bukti tambahan. Bukti tambahan ini penting karena ini adalah pengakuan ya dari para saksi yang menerima kartu keren, di mana mereka menerima menyebar ini contohnya menyebar di 12 kecamatan. Tadi kita menyampaikan ada 21 bukti tambahan ya, dan kartu keren ini bagi kami merupakan modus money politik karena di dalam kartu ini yang harus didaftarkan di aplikasi by name, by data, dengan KTP-nya dan hanya bisa ditukarkan ya. Jadi isinya sudah ada di kartunya, itu sudah ada isi sejumlah 999.000 rupiah ya. Dan itu bisa ditukarkan hanya pada saat acara kampanye paslon nomor 3. Dan di dalam bukti kita pada saat itu kejadiannya adalah ditukarkan dengan ayam. Ketika sudah ditukarkan, maka saldo itu tersebut turun dari 999.999 rupiah itu tadi berkurang sesuai dengan harga ayamnya. Artinya bisa digunakan kartu bisa digunakan kartu itu. Dan ini berarti alat tukar. Alat tukar berarti adalah bisa dijadikan juga dengan uang. Nah, dan juga ini dijanjikan masih bisa digunakan apabila menang. Ya, jadi ketika nanti menang pun yang saldo tadi nggak habis masih bisa ditukarkan di mitra. Nah, jadi yang kartu ini bukanlah uang dari warga, tapi uang dari paslon yang dimasukkan di dalam kartu keren itu berupa saldo. Nah, ini merupakan pelanggaran money politik di mana seseorang baik paslon atau siapapun dilarang memberikan uang ya atau materi lainnya yang dapat mempengaruhi pemilih. Dan ini sanksinya adalah diskualifikasi. Ya, oleh karena itu maka di dalam permohonan kita dalam petitumnya kita meminta permintaan yang pertama adalah mendiskualifikasi paslon nomor 3. Ya, dengan demikian kita menetapkan pemenangnya adalah paslon nomor 1 ya, Bapak Heri Koswara dan Bapak Solihin. Dan atau apabila majelis tidak mengabulkan
petitum kita yang pertama, maka kita meminta majelis untuk mengabulkan kedua, yaitu kita minta PSU, ya, pemilihan suara ulang di seluruh TPS di Kota Bekasi, ya. Dan apabila itu dikabulkan, maka kita minta KPU untuk melaksanakannya. Itu permintaan di dalam permohonan kita tadi. PSU-nya untuk 33 calon, Pak? Oh ya, PSU-nya itu hanya untuk 2 calon saja, Untuk 2 calon. yaitu calon nomor 1 dan calon nomor 2. Karena nomor 3 kita anggap sudah diskualifikasi, jadi tidak diperkenankan dalam PSU. Kalau untuk sidang lanjutannya setelah sidang pendahuluan itu kapan rencana itu? Rencana tadi sudah dijatuhkan oleh majelis hari Jumat tanggal 17 Januari pukul 13.30. Ya, untuk penyampaian jawaban dari termohon dan juga keterangan dari Bawaslu dan keterangan dari pihak terkait. Untuk dari sekian tuntutan dari paslon 01, seberapa optimis bisa memenangkan? Insya Allah kami optimis dan mohon dibantu oleh media untuk terkait dengan kartu keren ini. Kami memerlukan modus. Ya, kalau ini dibenarkan, ya bisa dibayangkan, ya, ketika nanti Pileg, Pilpres dan Pilkada, maka para konsensan akan melakukan modus yang sama, ya. Dan ini sungguh sangat merusak demokrasi, ya. Karena orang memilih bukan karena pilihan pemilihnya, tapi memilih karena dikasih kartu yang sudah ada uangnya itu. Ya, jadi kami yakin ini merupakan praktek money politik dan sanksinya adalah diskualifikasi pasangan nomor 1. Nomor 3. Ditukarnya dalam bentuk apa, Pak? Di kartu itu ditukar dalam bentuk apa? Apakah sembako atau di dalam websitenya dan juga aplikasinya sembako itu bisa diklik. Tapi ketika kampanye itu prakteknya di hanya satu pilihannya, yaitu ayam. Tapi kalau dibuka aplikasinya itu pilihannya banyak, ada sembako, ada gula. Oh, tadi pas pembacaan dasar pemohonan ada poin tentang adanya politisasi unsur birokrat, itu bisa dijelaskan, Pak? Ya, politisasi birokrat itu sebenarnya memakai, jadi ini strukturnya. Jadi memakai perangkat dari birokrasi ini yang dipakai adalah satu lambang dari Kota Bekasi yang digunakan oleh RW. RW ini merupakan perangkat dari pemerintah, ya, memakai dana pemerintah, ya, dan pihak RW inilah yang membagikan kartu keren, mendata dan membagikan kartu keren. Mendata dan melalui undangannya itu memakai kop wali kota. Jadi warga tuh seakan-akan seolah-olah ini program pemerintah, ya. Nah, di sini dalam strukturnya itu adalah pemakaian atau menggerakkan dalam hari ini RW untuk membagikan, mengundang kartu. Oke, Pak. Baik, kalau ada yang kurang-kurang nanti bisa dibantu. Ya, siap. Siap.